Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan fotografi dari dasar, menengah, sampai yang lebih lanjut. Untuk detailnya, kita simak di video berikutnya. Yuk! Baik, hari ini kita belajar tentang pengenalan fotografi. Sebelum kita membahas tentang fotografi itu apa, maka baiknya kita tahu sejarah dari fotografi itu sendiri. Fotografi itu sendiri ditemukan sebenarnya dari zaman dahulu kala oleh ilmuwan muslim dengan nama Ibnu al-Hazm. Oleh ilmuwan ini ditemukan dengan nama teori obscura. Apa sih obscura itu? Obscura itu adalah penemuan tentang teori cahaya yang melalui dinding lewat lubang kecil, maka disebut dengan teori ruangan gelap. Setelah itu ditemukan lagi oleh yang namanya Aristoteles dan Mosi. Beliau memperkuat teori tentang obscura itu sendiri, sehingga lebih memantapkan tentang teori obscura. Setelah itu, pada tahun 1419 disempurnakannya lagi oleh Leonardo da Vinci. Ya, dengan cara memantulkan bayangan tersebut yang melalui lubang hitam, lubang kecil, untuk dibuatkan sebuah lukisan. Bertambah waktu, dan terus berjalan, muncul beberapa teori obscura berikutnya. Ya, seperti Joseph Nepis atau Louis Daguerre, maupun yang terakhir adalah cikal bakal kata-kata fotografi itu. Siapa beliau? Adalah Sir John Herschel. Sir John Herschel ini memberikan nama teori ini dengan nama fotografi dengan bahasa Latin, yaitu foto dan grapos. Apa sih itu fotos dan grapos? Fotos adalah sebuah yang berarti adalah cahaya, dan grapos yaitu melukis. Jadi lukis dengan cahaya. Hingga saat ini teori tersebut atau teori tentang fotografi sering disebut dengan teori tentang melukis dengan cahaya. Baik, setelah kita mengetahui sejarah fotografi, berikut dengan asal muasalnya serta penemunya, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang sejarah kamera itu sendiri. Pada tahun 1837, awal pertama kali ditemukan sebuah kamera. Kamera ini disebut dengan kamera Daguerreotype. Mengapa disebut dengan Daguerreotype? Karena penemunya bernama Louis Daguerre. Louis Daguerre ini memperkuat teori obscura ke dalam sebuah benda, di mana benda ini akan menangkap sebuah proyeksi cahaya atau proyeksi gambar ke dalam sebuah media. Nah, cikal bakal dari Daguerreotype ini muncul beberapa teori-teori dan beberapa kamera yang silih berganti pada masanya. Nah, seperti apa? The Megascope, lalu Folding Pocket miliknya Kodak, terus Brownies, kayak bentuknya kayak Brownies, lalu Wear Leica, yaitu teknologi tentang lensa. Berikutnya dengan refleksi atau TRL tepatnya. Lalu single lens refleksi, yaitu menggunakan satu buah lensa. Berikutnya adalah Hans Canon, lalu Polaroid sebagai cikal bakal sebuah kamera dengan hasil cetak yang instan. Berikutnya namanya Hasselblad, yaitu tentang teknologi lensa cermin yang menghasilkan suatu gambar yang sangat tajam. Dan selanjutnya. Hingga sekarang kita mengenal beberapa merek-merek kamera yang sangat populer seperti Canon, lalu Kodak, lalu Fujifilm, lalu Nikon, lalu Leica, lalu Lumix, dan seterusnya. Itulah sejarah sebuah kamera dari zaman dulu hingga sekarang. Namun prinsip dari obscura tetap dipakai, yaitu memasukkan sebuah proyeksi melalui lubang kecil dan dialirkan ke dalam kotak gelap.
Itulah sejarah dari sebuah kamera. Yang tentu hari ini, detik ini kita menggunakan teknologi pada zamannya. Baik, kita sudah bahas dua hal dari sejarah fotografi dan sejarah kamera. Tidak baik kalau kita tidak bahas tentang jenis kamera. Hingga kini sudah banyak sekali jenis-jenis kamera. Yang perlu kita ketahui ada 7. Apakah itu 7 kamera itu? Yang pertama, kamera bridge. Kamera bridge ini adalah sebuah kamera yang saling terkait antara lensa dan bodi. Makanya biasanya di sini umumnya orang bilang namanya kamera press zoom. Berikutnya, kamera SLR. Tentu kamu sudah sering dan tidak asing lagi namanya SLR. Apa sih kepanjangan SLR? SLR adalah single lens reflex atau bisa disebut dengan single lens reflector. Kamera ini memiliki satu buah lensa dengan satu buah refleksi di belakangnya. Berikutnya namanya DSLR. Nah, perbedaannya antara SLR dengan DSLR adalah dari komponennya. Kalau SLR, komponennya hanya lensa, bodi, dan bagian refleksinya. Sedangkan kalau DSLR atau disebut dengan digital single lens reflex, terdiri dari sebuah lensa, bodi, refleksi, dan sensor. Sensor inilah yang bersifat dengan digital dan komponen-komponennya serba digital. Maka disebut dengan digital single lens reflector atau reflex. Yang ketiga, kita sebut dengan namanya DSLT. Apa sih DSLT? Digital single lens transcolor kamera. Ya. Apa sih digital transcolor ini? Digital transcolor ini sebenarnya nggak jauh beda dengan DSLR. Namun perbedaannya ada pada reflektornya. Di DSLT ini, reflektornya itu dibuat sedemikian rupa sehingga refleksi cahaya yang melalui lensa akan tembus ke dalam sensor. Kalau SLR dan DSLR tidak akan tembus, sedangkan DSLT dia akan tembus hingga mencapai sensor. Itu perbedaannya antara DSLR, SLR, dan DSLT. Berikutnya, yang tidak kalah canggih, yaitu kamera digital rangefinder. Apa sih digital rangefinder? Kayak belum pernah dengar deh. Nah, disinilah letak kita belajar. Digital rangefinder adalah sebuah kamera di mana yang diutamakan adalah jarak dan tajam. Jadi kamera ini biasanya bentuknya sudah begitu besar, tapi jarak jangkauan lensanya sangat jauh, sangat tajam, jelas. Oleh sebab itu biasanya kamera-kamera ini dipergunakan oleh kamera-kamera pengawas atau kamera-kamera pengintai. Nah, karena pengawas dan pengintai membutuhkan suatu jarak jangkau yang sangat jauh. Ini disebut dengan kata kamera rangefinder. Dan terakhir, kita belum membahas satu buah kamera yang sekarang lagi trend in. Apa itu? Kamera mirrorless. Nah, kamera mirrorless ini adalah pengembangan dari DSLR, SLR maupun DSLT. Apa sih mirrorless? Kamera mirrorless terdiri dari sebuah lensa, bodi, tanpa sebuah cermin pemantul. Nah, ini yang membedakan. Nah, kamera mirrorless ini sekarang sudah mulai booming, sudah mulai trend in, sudah mulai banyak orang menggunakannya. Selain tanpa cermin pemantul dan tentunya sangat ringan dipergunakan. Beda dengan DSLR yang lumayan berat, sekitar 3 kilo hingga 5 kilo tergantung lensanya. SLR begitu juga karena bodinya bukan plastik tapi besi. Atau DSLT ya, yang tetap menggunakan lensa pemantul atau refleksi. Nah, silakan dari semua jenis-jenis kamera
mana yang kamu butuhkan? Apakah compact? Apakah bridge atau preso? Apakah SLR, DSLR, DSLT, range finder, action, maupun 360? Pilihan ada di kamu. Mana yang terbaik? Jadi bijak-bijaklah menggunakan kamera. Masing-masing kamera punya kebutuhan. Masing-masing kamera punya kelebihan. Di sisi lain, bila memiliki kelebihan tentu punya kekurangan. Jadi bijak-bijaklah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis lensa. Kalau kita bahas jenis lensa, tentu pasti akan membahas tentang ukuran. Nah, kalau kita bahas tentang ukuran, tentu bakal habis durasi. Banyak sekali ukuran-ukuran lensa, sekitar lebih daripada 100 buah ukuran lensa. Nah, di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis lensa itu sendiri. Yang pertama, kita sebut namanya lensa prisma. Lensa prisma ini adalah sebuah lensa standar. Pada umumnya disebut dengan lensa tetap. Nah, lensa tetap ini ukurannya selalu akan sama. Contoh, 55, 35, 60, 24. Itu lensa prisma. Berikutnya, lensa zoom adalah sebuah lensa yang berfungsi untuk memperbesar objek di depannya. Lensa ini memperbesar objek di depannya dari yang ukuran biasa menjadi ukuran yang sangat luar biasa, tergantung ukurannya. Berikutnya, lensa tele atau disebut dengan telefoto. Lensa tele ini adalah mengambil sebuah objek yang sangat jauh hingga bisa ditangkap. Resikonya karena dia menangkap sangat jauh, bentuk atau ukuran lensa ini sangat panjang. Nah, karena sifatnya lensa adalah merefleksikan objek di depannya, memanjangkan sebuah bayangan tentu akan beresiko. Resikonya apa? Cenderung gambar akan mengecil karena dia akan menjangkau sangat jauh. Itu yang membedakan antara zoom dan tele. Berikutnya adalah sebuah lensa lebar atau disebut dengan lensa sudut lebar. Pada umumnya orang bilang lensa wide. Kenapa disebut dengan lensa dengan sudut lebar? Lensa ini dengan konturnya akan sedikit berbeda dengan lensa yang lainnya, yaitu agak sedikit melebar. Yang kedua, lensa ini akan memberikan bayangan kepada sebuah frame itu hingga sampai sudutnya. Maka disebut dengan lensa sudut. Nah, lensa ini biasanya dipakai oleh para profesional atau para fotografer dengan menangkap gambar wide atau lebar. Next, namanya lensa fisheye. Lensa fisheye ini apa? Lensa fisheye ini adalah sebuah lensa di mana sudutnya sangat lebar sekali, sekitar 180 derajat. Tentunya lensa fisheye ini akan menghasilkan gambar yang sangat lebar. Resikonya akan terlihat cembung. Terakhir, namanya lensa makro. Nah, lensa makro ini adalah sebuah lensa di mana dia akan mengambil gambar yang sangat kecil. Semut bahkan bisa diambil oleh lensa makro. Oke, baik. Demikian lensa-lensa sudah saya bahas. Next berikutnya. Baik, demikian pelajaran hari ini. Kamu sudah belajar yang namanya sejarah fotografi, sejarah kamera itu sendiri, jenis kamera, dan jenis lensa. Dari semua itu adalah modal dasar tentang pengetahuan fotografi. Next, berikutnya kita akan bahas topik yang tentu tidak jauh dengan fotografi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Next time kita bahas yang lebih menarik lagi. Salam